Aku hanyalah bangku tua di sudut ruangan. Kayuku sudah kusam, catku mengelupas, tapi telingaku masih setia mendengar cerita-cerita manusia. Hari ini, aku mendengar sebuah pidato yang membuatku terdiam lebih lama dari biasanya. Pidato itu dimulai dengan kisah masa muda, tentang seorang murid bela diri yang diajari bukan hanya cara bertarung, tapi juga cara menahan diri. Gurunya berkata, "Berani boleh, kuat harus, tapi jangan simpan dendam dan kebencian. Karena orang yang kuat sejati bukan yang paling keras memukul, melainkan yang mampu memaafkan." Aku bangku tua ini sudah melihat banyak konflik lahir dari dendam yang dipelihara terlalu lama. Dan hari ini aku mendengar pesan sederhana. Masa lalu boleh berbeda, tapi masa depan menuntut kita untuk bersatu. Lalu pembicaraan bergeser pada negeri ini. Indonesia. Tanah yang kaya, laut yang luas, hutan yang subur, dan perut bumi yang menyimpan kekayaan luar biasa. Tapi kekayaan, kata pidato itu, bukanlah berkah bila salah dikelola. Tantangan terbesar bangsa ini bukan kekurangan sumber daya, melainkan bagaimana mengelolanya agar benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat. Bukan hanya oleh segelintir orang, bukan hanya tercatat di laporan, tapi benar-benar menghapus kemiskinan dan kelaparan. Aku mengangguk pelan, kalau bangku bisa mengangguk, karena sudah terlalu sering aku menjadi saksi janji yang indah. Tapi lupa pada rakyat kecil yang duduk paling belakang. Kemudian terdengar keyakinan besar. Indonesia, kata para pakar geopolitik, bisa menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia. Bukan mimpi kosong, tapi ada syaratnya. Satu kata yang terus diulang. Persatuan. Bangsa besar tidak lahir dari elit yang saling menjatuhkan. Bangsa besar lahir dari pemimpin yang mampu bekerja sama, menekan ego, dan mengutamakan kepentingan nasional. Aku sudah tua, tapi aku tahu satu hal. Perpecahan selalu lebih mahal daripada kerjasama. Pidato itu lalu menyentuh soal kritik. Presiden berkata, ia tidak alergi dikritik. Bahkan, ia merasa dikritik justru membuatnya aman. Kritik itu seperti ajudan yang mengingatkan kancing baju yang terbuka. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menjaga wibawa. Aku tersenyum dalam diam. Karena kritik yang jujur memang bukan musuh kekuasaan, melainkan pengaman agar kekuasaan tidak kebablasan. Namun, nada suaranya berubah ketika membahas fitnah dan kebohongan. Hoaks, kabar spekulatif, cerita tanpa data yang menyebar cepat di media sosial dan podcast. Fitnah, katanya, bukan kritik. Fitnah adalah racun. Ia merusak persatuan, menanam kebencian, dan dilarang oleh semua ajaran agama. Aku pernah melihat bangsa-bangsa runtuh bukan karena miskin, tapi karena saling curiga dan saling memfitnah. Di akhir ditegaskanlah satu hal penting. Persatuan tidak berarti membungkam demokrasi. Demokrasi tetap hidup dengan kritik yang membangun. Tapi demokrasi mati jika dipenuhi kebohongan. Kritik boleh keras, boleh tajam, tapi harus jujur. Karena kebohongan hanya melahirkan kebencian, dan kebencian hanya melahirkan perpecahan. Aku hanyalah bangku tua. Tapi hari ini, aku belajar satu hal. Bangsa besar bukan bangsa yang tak pernah berbeda, melainkan bangsa yang mampu bersatu di tengah perbedaan, berani dikritik, menolak fitnah, dan mengelola kekayaannya untuk semua, bukan untuk segelintir. Dan aku akan tetap di sini, mendengarkan, menunggu apakah kata-kata hari ini benar-benar menjadi perbuatan esok hari.